Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal bikin tutorial membuat peta debit rasional gitu ya. Mungkin karena di sini pun aku sebenarnya belum nyoba, baru nyoba ke intensitas hujan. Ini bakal agak sedikit panjang gitu ya videonya. Dan memang banyak rumusnya gitu untuk modul yang kali ini. Lalu juga si teknisnya tuh sebenarnya kita membuat peta ini tuh sama kayak peta yang midband kemarin, yang scoring boboting gitu-gitu. Nah, eh, bakal sama kayak gitu, ada overlaynya. Lalu karena ini aku pun belum buat sebenarnya, bakal banyak video yang di-cut mungkin atau dicepetin biar durasinya nggak terlalu lama. Nah, ini kita sambil buka modul terlebih dahulunya. Nah, ini modul tuh sebenarnya karena yang kemudian lereng terus penggunaan lahan sama yang tekstur tanah udah dibikin kemarin, kita tuh udah bisa langsung ke nomor 14. Nah yang ini, yang ini nih nomor 12, overlay data tuh. Terus tentuin nilai C nya atau koefisien limpasnya dari sini ya. Terus eh, nanti dihitung intensitas hujannya. Setelah itu intensitas hujan sama koefisien limpasannya di overlay. Setelah itu jadi sih sebetulnya udah kayak gitu. Di overlay, oh ya, di overlay terus dihitung Q nya. Ntar udah jadi si petanya. Cuman step by step dulu, paling kita ke ininya ya, apa namanya, intensitas hujan. Nah, cara membuat peta intensitas hujan itu, kalian siapin dulu Excelnya kan ya. Ini aku udah isi, tapi biar lebih kebayang kita isi ulang banyak, isi ulang misalnya kerjain ulang. Nah, jadi yang dibutuhin itu kan ada data R ya. Sebentar, kita ya, aku tadi buka ini dulu, rumusnya dulu biar lebih kebayang. Jadi kan, aduh maaf, gak enak suaranya ya Allah. Jadi aduh, yang intensitas hujan itu kan rumusnya ini, I ya kan, sama dengan R terus dibagi 24 dikali 24 per T. T nya itu kan apa namanya, TC ya, atau yang dari ini nih, dihitung dari luas sama S nya, jadi pangkatin 2/3. Di modul pun ada sih sebenarnya biar lebih jelas mungkin. Nah, R dikali 24. Nah, waktu terkonsentrasi gitu ya, TCT ya. Nah, terus gimana sih cara ininya, apa sih namanya teh, cara buatnya atau cara ngitungnya dulu. Karena R itu hujan maksimum gitu ya. Terus T itu kan dari dihitung dari mana sih, di sini nih. Nah, T itu kan dihitungnya dari 0,0195 dikali L dibagi pangkat S, dibagi akar S dipangkat 0,77. L itu kan panjang sungainya ya,
dari sini nih, dari ujung hilir hulu ini teh ke hilirnya kan di sini. Terus S itu kan dari H dikurangi H2 dibagi L. H itu kan beda tinggi ya, jadi beda tinggi antara yang ini aku tenang ya, sampai beda tinggi yang ini ya kan, H2 nya ini H1 H2 dibagi L yang tadi yang panjangnya. Setelah itu bisa dihitung rumusnya kalau misalkan udah tahu itu semua kan. Terus nah caranya itu kalian harus cari tahu dulu di data ujian kalian kan ya, yang di pos masing-masing itu. Jadi nih kan aku ada 4 pos, jadi maksimal hujannya pun harus diketahui gitu berapa, dan itu teh maksimalnya dalam rentang berapa tahun tergantung kalian ada berapa tahun. Misalkan kalian ngambilnya 5 tahun yang kemarin teh, nah dilihat dari 5 tahun kemarin hujan yang paling banyaknya teh ada di angka berapa. Misalkan aku kan dari 2013 sampai maaf 2014 sampai 2023, nah itu dilihat satu-satu. Misalkan pos Margahayunya, nah di pos Margahayu, nah ini kan ada nih maksimumnya kan. Maksimumnya teh maksudnya gini, ini teh maksimum atau ya hujan maksimum di bulan Januari ya kan. Yang ini di bulan Februari, Maret ya kan, sampai Desember. Nah kalau misalkan di sini di tahun 2014 ini hujan maksimumnya 145 nih yang ini. Nah itu dicari lagi per tahun terus sampai tertemulah nilai yang paling tinggi gitu ya, sampai 2024 2023 aku karena 10 tahun itu dilihat, dan hasil itu segini aku teh maksimal hujannya. Nah ini kalau udah kayak gini kita bisa langsung nyari yang lainnya. Misalkan kita L terus S, siapa lagi sih, TC nya, terus H1 H2. Nah untuk mencari L nya ya, panjang sungainya, ada dua cara sebenarnya. Ini aku udah ngitung kemarin tuh, udah nyoba. Jadi gini, kan dari hulu ke hilir ya yang paling panjang. Nah kalian siapin sungainya, sungai yang kemarin atribut ini tuh untuk nentuin si sungai utamanya gitu ya. Dari subdas kalian sebenarnya kan di morfometri kalian udah ya kayak gini tuh, cuman itu mah di mikrodas, kayak mikrodas. Kalau ini kan subdas, istilahnya harus bikin lagi select atribut, grid code 9 or grid code 10. Nah ini kan ya, coba kita berarti kan dari sini dari sini terus ke sini, terus di sini kan berarti kan sebenarnya. Nah, cuman aku teh sambungin sampai ujung sini nih. Nah sampai ujung sini. Nah itu teh ngitungnya gimana, ada dua cara sebenarnya. Bebas kalian mau pakai yang mana. Ada yang pakai measure yang ini kan, terus dihitung dari ujung sini nih. Cuman kalau measure gini tuh nggak akurat ya kan, terus karena nggak bertampalan lah tuh kan ya si garisnya teh. Cuma bebas lah gimana kalian ya. Terus apa namanya teh, cara kedua kalian bikinnya SAP.
Nah aku teh mana sih SAP, cara bikin SAP mah udah tahu ya, katalog di katalog terus. Nah ini nih ya aku teh sebentar. Nah udah ada sebenarnya. Jadi oh yang ungu itu tuh, nah yang ini. Nah bikinnya sampai terus tinggal di trace aja, hanya bisa bingung. Jadi kita ulang banyak. Editing dulu terus aku udah delete dulu. Caranya tinggal klik fitur ini, nah terus kalian tinggal pakai yang ini nih, nah yang trace, terus hitung lagi dari sini dari ujung. Ini tuh emang agak ngelag atau agak delay lah ya istilahnya mah. Tuh. Terus ya. Hmm. Terus nanti di calculate geometry, ya aku cepetin aja wehnya biar nggak terlalu lama videonya agak ngelag. Wajar wajar. Nah yang tergantung kalian. Di sini. Nah ini udah kan ya, kalau udah kayak gini, nah ini kita aktifin dulu. Nah udah kayak gini kalian add fill ya di sini ya. Nah biar bikin fill baru dengan ininya luas terus double tipenya, panjang ya harusnya, ini salah. Terus kalian calculate geometri dengan satunya kilometer. Karena ini L nya udah ada gitu ya, tinggal copy paste aja, copy terus masukin CTRL-C ya. Nah ini udah ketahuan di sini. Itu buat L nya. Kita nyari S nya nih, kan eh, harus tahu data H1 H2 sama L nya kan ya, berarti tinggal H1 H2 nya. Nah H1 H2 itu kan beda tinggi. Ini kita save edit, stop dulu banyak. Nah sebenarnya kan di sini di klik DNAS kalian udah ada gitu ya, DNAS keseluruhan ada beda tingginya, cuman yang aku tangkap itu beda tinggi dari sungai hulu sama hilirnya tuh. Terus belum tentu juga nilainya tuh sama antara ya titik itu teh, maksudnya titik hulu sama hilir teh belum tentu sama sama yang ini ya, karena ini mah titik tertinggi sama titik terendah, jadi kita nggak tahu titik tertingginya itu ada di mana kan ya sebenarnya, dan titik terendahnya ada di mana, apakah di hulu sungai atau di hilir sungainya, kan belum tentu tidak gitu ya. Belum tentu sama gitu. Nah caranya sebenarnya ada dua, kalian bisa aktifin konturnya. Nah terus kalian lihat di sini nih.
Nah, ini kan ujung sungainya di sini. Terus kalian ke identify. Nah, misalnya. Nah, sebenarnya di sini teh konturnya ada di antara 153 1530 sampai nah 1520 gitu kan ya. Cuman itu berarti masih apa ya istilahnya teh. Kita masih belum tahu ya yang sebenarnya tuh ada di ketinggian berapa gitu teh. Nah, bisa dilihat dari konturnya sebenarnya buat beda tinggi teh. Misalkan itu H1-nya ya. Ini H2-nya kita lihat kontur ada di kontur. Nah, ini ngepas nih 40. Nah, sebenarnya udah tuh misalkan cuman tadi ya masih ngegantung antara 1520 atau 1530 nya tuh. Nah, cara aduh sorry. Ada cara yang menurut aku lebih simpel dan lebih apa ya, eh apa sih namanya teh, lebih simpel dan lebih apa, akurat mungkin ya, lebih akurat untuk mengetahui nilai si ketinggiannya itu sama kayak yang digunain waktu KKL kemarin. Jadi kalian bikin SAP dulu. Nah, bikin SAP dulu dengan tipenya poin gitu ya. Udah tahu mereka bikin SAP poin gimana. Nah, kalian titikin aja nanti poinnya tuh di ujung-ujungnya, di ujung sini kan ya, di ujung sungainya. Sama di sini. Kan, ini aku udah bikin. Tuh udah bikin. Nah, setelah itu kalian cari nah ekstrak values to point. Nah, masukin SAP yang tadi, masukin juga clip demnasnya. Nah, terus oke. Agak lama ya, agak berat soalnya. Nah, udah weh. Nah, di sini udah ada ya SAP-nya. Nah, kalian buka ya table-tablenya ini ada. Nah, ada. Berarti ujung-ujung yang tadi tuh nilai ketinggiannya ada di 40 kan ya, tadi sama 40 di sini. Tuh, kan? Nah, di ini tuh antara 1520 sampai 30 kan tadi teh. Nah, ternyata tuh beda semeter doang sebenarnya, cuman ya lebih ini kan berarti ya, lebih pasti gitu. Nah, kalau kayak gini H1 H2-nya udah ketahuan kan ya. Nah, masukin aja satunya berarti 40. Ininya 1521. Nah, setelah ini berarti S-nya udah bisa diketahui nih. Ya kan? Eh, eh, masukin aja rumusnya langsung di modul kan. Gimana sih? Nah, H1 pada dikurangi H2 dibagi L-nya. Pokoknya selisihnya lah gitu. Ini kurang ini dibagi ini. Salah-salah. Ini nilai S-nya. Setelah itu kalian udah bisa ngitung TC-nya. Nah, TC-nya, nah ini rumusnya kan ya, 0,0195 dikali 14 dibagi pangkat dari S-nya, terus pangkat akar dari S-nya, terus dipangkatin 0,77. Masukin aja rumusnya. Berarti kan 0,0195 kan ya. Cek bener tak? Ya benar. Saya kepencet. Terus di ini ya L dibagi
akar tuh di sini SQRT SQRT SQRTS kurung pangkat 0,77 ya. Benar. Oke, udah sesuai. Nah, ini nilai TC-nya atau waktu terkonsentrasinya. Taruh di sini. Nah, udah kayak gini dihitung lah intensitasnya. Kan berarti R dibagi 24 dikali 24 dibagi TC pangkat 2/3 kan ya. Nah, berarti R nya kan yang ini kan bagi 24 ini turun 24 lagi dibagi TC pangkat 2/3 kan berarti kalau didesimalin tuh 0,6666 ya. Kita masukin aja 0,666. Nah inilah hasilnya. Sorry, oh ini salah ininya dikasih tanda dolar tanda dolar tanda dolar tanda ini sama itu. Oh ini mah nggak usah. Nah udah jadi inilah hasilnya ya kan. Nah kalau udah tahu nih nilai intensitas hujan tiap posnya, nah kamu berarti tinggal masukin aja ke artisnya kan ya. Nah ini siapin yang SAP pos hujannya, terus kalian masukin nih add field, terus kasih nama I, tipenya double, masukin aja tiap posnya. Ini kalau misalkan bingung nih kan panjang nih gak kelihatan si posnya di ujung, nah kalian klik kanan aja terus freeze. Nah kelihatan tuh. Nah, 2 juga bisa tuh. Oke, freeze aja. Nah kayak gitu kan udah tahu nih berarti intensitas hujannya. Berarti sekarang tinggal kita IDW. Nah IDW search. Nah jet value nya pakai yang intensitas tadi. Oke, terus oke aja. Nah ini udah kayak gini. Kita klik dulu dengan cara select ininya, edge analysis IDW nya ini. Oke udah, sebenarnya udah. Nah terus kita request. Sipay jadiin 5 kelas aja. Nah kayak gitu. Terus ingetin ininya. Oke dulu. Nah ingetin si ininya nih. Hmm. Terus boleh di oke. Nah ini udah 5 kelas. Oh ini bolong-bolong, sorry salah. Jadi jangan diklik dulu, klik ininya, reclass dari sini, classify dari sini.
Nah ininya nih yang diingetin nih. 90 nanti value nya atau grid code nya tuh satu, itu nanti di add di fill nya 211 sama 2 313 254 4 2815. Nah ingetin ya ininya nanti kepake saya. Nah ini baru sesuai 5. Udah kayak gini baru udah boleh diklik. Sorry guys. Nah oke okay. Ini kalau kayak gini mah kan jadi gak bolong ya dibandingkan yang tadi. Tadi makan gak rapi tuh si ujungnya, sekarang kan nah rapi kan ya. Seperti itu guys tipsnya. Itu nah kita coba balik ke modul gitu ya, apakah udah sesuai atau belum buat intensitas hujannya. Nah intensitas hujan, nah, kita udah hitung kan ya intensitas hujannya. Tambahkan airfill-nya udah kan ya, terus IDW juga udah. Oke terus dipotong, classify buat jadi 5 klasifikasi udah. Nah ini kita buat ke SAP nya belum tuh. Nah ini maksud aku tadi harus diapalin nih tuh kan ya. Jadi nanti setelah raster to polygon kita bikin fill baru dengan nama intensitas tipenya double. Terus di sininya kita nama kasih nilai sesuai grid code yang ada. Ini kan kita 1 2 3 4 5 sesuai nilainya. Kan udah ya. Oke. Sorry salah. Nah kita raster to polygon dulu. To polygon. Value nya berarti ya value kan ya. Iya value benar. Kita save deh. Nah, udah ya. Di sini kan ada nih grid code-nya nih ya. Kita coba setelah sini. Nah, kita add fill lagi. Tadi kan intensitas terus double. Oke ya. Terus tinggal ini aja. Start editing. Nah, tadi diinget-inget berarti yang kita tuh berapa aja. Oh ini 90 coba. Berarti 10 1508 7
1198 lanjut yang tiganya 231 63 16 32 254 555 007 281 09 377. Nah, kalau udah kena main jadi semua berarti udah beres ya. Ya, save stop editor. Setelah itu buat yang intensitas hujan berarti sorry. Selanjutnya kan bikin yang apa namanya? Yang koefisien limpas yang hasil overlay dari penggunaan lahan, terus kemiringan lereng sama apa namanya itu, tekstur tanah, dan pastiin ya apa atribut table udah ada nama-nama kayak gini ya, udah ada nama-namanya. Nah, tekstur udah ada, terus lereng pun udah ada kan ya. Nah, kita next ke kemiringan lereng, kemiringan lereng, koefisien limpas. Ya oke, lanjut kita ke pembuatan ini apa namanya tuh, koefisien limpas. Nah, intensitas hujan kan udah ada. Kita lanjut ke koefisien limpasnya ya. Kita ke graph processing plus union itu buat nge-overlay yang tekstur tanah, kemudian lereng sama penggunaan lahan. Ini bisa disimpan ya. Okay. Ini proses overlay itu emang agak lama, lamanya tuh di kemiringan lerengnya. Nah ini salah aku guys, salah ya ini tadi. Kita ulang ini. Ini udah ya di overlay. Kita cek atribut tabelnya. Ini ada kalau udah kayak gini sebenarnya maaf ya, udah bisa dimasukin si nilai ceknya.
meja aja atau koefisien sini double. Oke, terus yang penulangannya kita freeze, kebenaran kita freeze, sertana juga kita freeze ya. Berarti yang udah bisa di sini mana ya, bolong-bolong nih. Bentaran ini bisa dimulainya di sini kan. Terus harinya pemerintahan. Nah ini kan cara ngisi itu gini. Sebentar, saya nggak terganggu ya. Lanjut. Nah ini kan sini pengenalannya kan ini ada bangunan industri atau pemerintahan, kelasnya 0 sampai 2, teksturnya di Kailom atau pasir lembu. Sendi Kailom itu apa sih? Sendi Kailom ini sih salah deh. Bentar ya. Tanah lempung berpasir. Sendi Kailom. Tanah lempung berpasir. Nah, kita lihat berarti di sini. Di ini nih ada kan yang di PPT Bapak yang nomor 7 tuh, udah aku kirim juga. Berarti yang industri lah ya. Yang ringan. Oh ini udah gak ada tipenya lagi sih. Bukan industri sih tapi bisnis ya paling masuknya. Daerah pinggiran. Tuh, atau yang gampang mungkin biar nyontohin enak. Kalau sungai sama danau tuh aku gak masukin ya karena di sini pun gak ada. Nah di sini tuh nggak ada sungai sama nggak ada danau karena menurut aku atau menurut ya logikanya gitu ya, sungai atau danau ini teh tidak apa ya namanya teh, tidak melimpaskan air karena ini kan koefisien aliran gitu, tidak melimpaskan air. Jadi iya ya dia mah menampung air gitu, sungai sama danau mah. Jadi ya aku mah gak dimasukin, paling nanti ya aku pastiin lagi ke Paika lah untuk hal itu. Nah terus yang mana ya, pemukiman paling ya, pemukiman 02 Sendi Kailom. Nah, pemukiman kita lihat pemukimannya kayak gimana. Sebenarnya pemukimannya mana sih? Pemukimannya sih rata-rata ini ya. Ini ada single unit terjadi tertutup rumah apartemen. Ini paling yang terpisah-pisah deh kalau aku. Kita coba di basement. Mati basement.
nih. Aduh, ya aku contohin yang ininya di ini aja ini. Sorry. Pemukiman terus ya persawahan datar Sendikailom berarti misalkan yang ini juga nggak ada ininya ya, berpasir. Nah yang hutan deh coba, jadi pokoknya gitu ya. Kalau misalkan perumahan terus yang terpisah-pisah berarti 0,6 misalkan. Terus tadi yang bisnis dan pinggiran 0,5 misalkan. Tahun di tengah-tengahnya kata bapak teh berarti ini tengah-tengahnya kan berarti 0,6, ini berarti 0,6 0,5 di sini teh antara ini. Bapak teh kemarin gitu. Terus misalkan hutan deh, hutan 0,2 Sendikailom celempung berpasir, ini hutan 0 sampai 2 kan berarti hutan ini lempung lawan teh apa lah, lempung kan iya berarti yang ini berarti lempung berpasir berarti kan hutan terus kemiringannya 0 sampai 2 berarti di sini kan ya. Terus lawan berpasir berarti 0,1, ya udah masukin. Mana ya ini ya 0,1. Nah terus saya lanjut kayak gitu. Nah mungkin buat hari ini aku cepetin atau aku apa ya namanya di jadi cepetin biar nggak lama ininya, enggak tidak kondusif juga. Atau aku skip gitu nanti gimana nanti nya gimana. Ini udah sih yang dicek dulu ya. Yes.
Oke lah, kayaknya. Berarti ini yang koefisien limpasnya udah beres. Udah beres, berarti step selanjutnya kita ke kita overlay dari yang tadi koefisien, terus di overlay dengan yang intensitas. Kalau udah, nanti kita kasih luasnya berapa kilometer, terus setelah itu masukin airfill atau korelasi yang ini berarti ya, 0,278, masukin n ILN. Ya, coba pinjam lagi, peroleh lagi yang ini atau koefisien limpas. Aduh, sorry ya. Terus yang hujan teh ini kita masukin, berarti ini yang debit. So, oke. Wah, tidak masuk. Ya, ini udah bisa lagi. Ternyata salahnya tuh tadi di ini ya, di intensitas poli yang ini nih. Jadi aku bikin lagi nih tuh ya. Jadi tipsnya itu teh yang dari IDW ini. Nah, terus langsung di request, jangan dulu di clip. Nah, terus pada saat raster to polygon, nah jangan dulu di clip juga. Jadi maksudnya di clipnya itu teh pas udah raster to polygon baru di clip nih yang ininya, biar nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini nih jadi kayak gini pas di clip, jadi gak bolong-bolong dan gak berubah. Kalau yang ini nih kan yang tadi nih, biar lebih kelihatan. Nah tuh agak sedikit berbeda kan ya, tuh bentuknya jadi berubah. Nah, bentuknya berubah, terus bentuknya gak sama kan ya tadi teh, si antara yang ini kan ya sama yang fisik, jadi nggak bertampalan istilahnya kayak gitu. Mungkin bisa dari situ juga. Nah, setelah dicoba jadilah kayak gini di overlay, dan pas dicek sudah ada nilai I nya ya, intensitas hujannya sama nilai C nya koefisiennya. Lalu selanjutnya kita bikin nilai A nya atau nilai luas kan ya, dan double. Nah, luasnya ini kan kilometer kalau tidak salah tuh, ini kilometer. Oke,
yes, ter, yes. Oke. Hmm, terus habis itu kita bikin yang n itu yang faktor korelasi yang 0, berapa tadi teh? Nah ini 0,278, 0,278. Oke, sekarang buat nilai Q nya double. Oke, terus kita fill kalkulator. Itu nilai sorry, nilai I dikali nilai C itu mana, koefisien dikali luas dikali N, terus oke. Nah ini hasilnya. Terus setelah itu kita ke properties, simbologi, quantities nya yang Q nya 5 kelas, simbol sorry. Nah jadinya seperti ini. Nah, ini debit rasionalnya. Sebenarnya kalau dari aku belum bisa memastikan ya betul atau tidaknya ini. Kita flip simbol kayaknya. Kalau contoh yang bapak T ini yang itu meter ya udah sih benar yang tadi cocok. Nah udah jadinya seperti ini guys, cuman di sini juga aku belum bisa memastikan ya hasilnya apakah sudah benar atau tidak, harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi cuman secara teknis atau cara pembuatannya mungkin dapat membantu kalian gitu ya biar tidak bingung ya seperti ini pengerjaannya. Dan kalaupun memang dalam pengerjaan saya ini ada yang salah atau keliru menurut kalian, boleh komentar sajanya, boleh sampein aja, saling mengkoreksi aja. Cuman ya gini pekerjaan aku, udah jadi tinggal di layout nantinya. Oke paling segitu. Mana ya, di sini banyak pemukiman tadi, sini hutan.
Paling segitu sih dari aku. eh Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apalagi tadi pada saat pembuatan video ya banyak terganggu, banyak anomali. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian. eh, dan tadi kalaupun memang ada kesalahan atau kekeliruan boleh sampein aja. Udah paling dari aku segitu. Selebihnya mungkin bisa dikabarin aja lewat PC banyak kalau memang ada masih ada yang dibingungkan atau yang perlu ditanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.